Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat beribadah di minggu pagi yang indah ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya akan mengundang Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pembuka yang terambil dari NR 1, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nats pembimbing ibadah minggu ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 3 yang berkata, "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami memberitakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari NR 27, Sandar pada Tangan yang Kekal, bait 1 dan 2. Persahabatan dan kesukaan, sandar pada tangan yang kekal.
Tuhan pada saat ini terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31 yang berkata, "Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami saat ini. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Ampuni setiap perkataan, perbuatan, juga tindakan dan pikiran kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan petunjuk hidup baru bagi kita semua terambil dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dari NR 150, firman kehidupan. Firman
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kami boleh kembali melakukan ibadah pada pagi hari ini meskipun kami lakukan secara online. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh dapat mengerti, kami boleh dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan dalam segala keterbatasannya, sehingga firman Tuhan ini yang disampaikan semuanya itu adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 1 Yohanes pasal 2 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kita membaca firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan ini serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini
adalah persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu, apa artinya persekutuan itu sih? Jadi seringkali kita kan melakukan persekutuan, persekutuan doa, ya, persekutuan PD Kamis kita, persekutuan remaja, begitu ya, komsel, begitu, dan persekutuan wilayah, begitu ya. Apa sih arti persekutuan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, persekutuan itu hal bersekutu, persatuan, perhimpunan, ikatan. Itu orang-orang yang sama kepentingannya. Juga arti persekutuan adalah kawan, partner, aliansi atau kongsi, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan dalam Alkitab itu sudah terjadi sejak awal penciptaan manusia. Ya. Jadi persekutuan itu sudah terjadi pada saat manusia pertama itu diciptakan, dan itu sudah menjadi rencananya Allah sejak awal mula. Ya. Dan itu tertulis di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 27. Bahwa persekutuan pertama kali atau persekutuan perdana itu, ya, saya katakan persekutuan yang dilakukan lebih tepatnya adalah ikatan yang sejati, ya. Kenapa dikatakan sejati? Karena persekutuan antara Allah dan manusia itu memang betul-betul adalah persekutuan yang sejati. Dan persekutuan ini adalah inisiatifnya Allah. Ya, inisiatifnya Allah sendiri untuk mengadakan persekutuan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 27 dikatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Jadi persekutuan ini terjadi adalah inisiatifnya Allah sendiri. Ya, menciptakan manusia ini menjadi inisiatifnya Allah, dan melakukan persekutuan dengan manusia juga adalah inisiatifnya Allah. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan yang sudah tercipta itu, ya, yang sudah terbentuk itu, yang sudah berjalan dengan baik itu di Taman Eden, ya, Taman Firdaus, dosa merusak persekutuan itu. Dosa yang diakibatkan oleh keserakahan manusia, ingin menjadi serupa dengan Allah, ingin mengetahui baik dan buruk, mengakibatkan manusia terjebak dari perkataannya ular. Dosa mengakibatkan persekutuan menjadi rusak, tetapi juga dosa mengakibatkan ketakutan dan keterpisahan dari Allah. Jadi ini sangat berbahaya sekali kekuatan dosa ini, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar merusak persekutuan antara Allah dengan manusia, tetapi juga membuat keterpisahan antara Allah dan manusia. Dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-10, di sana dikatakan, "Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dosa membuat manusia itu
bersembunyi dari Allah, menghindari untuk bertemu dengan Allah. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, dosa ini menjadi penghalang dalam persekutuan antara Allah dengan manusia. Seperti gambar di samping ini, bagaimana manusia itu akhirnya memakan buah dari pohon kehidupan akibat rayuan dari si ular, yang membuat akhirnya manusia jatuh dan melanggar perintahnya Allah, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah persekutuan yang sudah dirusak oleh Allah itu menjadi pulih, menjadi baik lagi, antara hubungan antara manusia dengan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, pemulihan persekutuan antara Allah dengan manusia itu hanya dapat dipulihkan melalui salib, yaitu melalui salib Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus tersalib, tergantung di atas kayu salib, itulah yang menjadi jalan satu-satunya untuk terjadinya pemulihan persekutuan antara manusia dengan Allah. Salib menjadi jalan pemulihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk memulihkan persekutuan yang sudah rusak. Dalam Galatia 3:13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus harus membayar harga untuk memulihkan persekutuan antara Allah dengan manusia. Itu harus tergantung di atas kayu salib, menjadi orang yang dianggap terkutuk. Karena salib adalah lambang kutuk. Tetapi lambang kutuk itu menjadi lambang kasih. Kutuk itu menjadi lambang kasih Allah kepada manusia. Sekali lagi di sini adalah kembali bahwa salib itu juga adalah inisiatifnya Allah untuk memulihkan hubungan persekutuan antara Allah dengan manusia. Yesus rela tersalib seperti gambar di samping. Yesus tersalib dan mengalami kesakitan dan penderitaan. Untuk apa? Untuk memulihkan kita, memurnikan kita, agar persekutuan kita dengan Allah kembali baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga persekutuan antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan kita, antara kita dengan Tuhan Yesus tidaklah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal yang harus kita alami dan harus kita lewati agar persekutuan itu boleh tetap terjaga dengan baik. Untuk menjaga persekutuan dengan Allah, maka jagalah persekutuan dengan setia. Maukah kita hidup dengan setia, menjaga persekutuan dengan setia dengan Tuhan? Setelah apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus untuk kita. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi dalam persekutuan meskipun ada begitu banyak godaan, tetaplah teguh, jangan goyah, jangan tergoda untuk menghindari persekutuan, menghindari ibadah dengan Tuhan.
Karena saya tahu banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga persekutuan itu? Yang pertama adalah hidup dalam terang. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi kalau kita hidup di dalam terang, sebagaimana Allah ada di dalam terang, maka kita hidup erat dengan Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan lagi? Rukun satu sama lain, saudara-saudara, ya. Rukun satu sama dengan yang lain, ya. Makanya ada lagu ya, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Ya. Maunya Tuhan dalam persekutuan dengan Allah juga terjadi persekutuan yang erat dengan sesama kita, hidup rukun. Ya. Hidup rukun satu sama lain. Karena apa? Karena darah Yesus anaknya membersihkan kita dari segala dosa. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia sehari-harinya, ya. Itu kita diajak untuk hidup rukun, ada kata rukun di situ dalam bahasa Indonesia sehari-harinya. Lalu apalagi saudara-saudara untuk caranya untuk bisa menjaga persekutuan dengan Allah? Itu yang kedua adalah berani mengakui dosa yang kita perbuat. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa dosa itu menghalangi persekutuan. Menghalangi persekutuan antara Allah dengan manusia, juga menjadi penghalang persekutuan kita dengan sesama kita. Karena itu maka berani mengakui dosa yang kita lakukan, kita perbuat, tetapi tentunya mengakuinya bukan di depan jemaat begitu, depan banyak orang, tapi melakukannya itu di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, tetapi kalau kita mengakui dosa kita kepada Allah, saya mengutipnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Di sana dikatakan, tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia sehari-hari kita bisa mengerti lebih jelas, ya lebih mudah untuk dipahaminya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita berani mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita melihat bahwa Yesus itu adalah menjadi perantara kita. Jadi kita tidak lagi perlu mengaku dosa itu kepada pendeta gitu ya, kepada mengaku dosa Pak Ishak saya mengaku dosa, atau Pak Hendy saya mengaku dosa. Tidak perlu. Ya, tidak perlu datang kepada pendeta. Ya. Tetapi kita boleh langsung datang kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Karena Yesus menjadi perantara perdamaian dan persekutuan dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dengan perantaraan Yesus Kristus itulah dosa-dosa kita diampuni, dan bukannya dosa-dosa kita saja, melainkan dosa seluruh umat manusia juga. Karena itulah maka Tuhan Yesus memerintahkan ya bahwa kita perlu menjaga persekutuan. Dengan jalan apa? Itu jangan meninggalkan persekutuan atau ibadah. Seperti apa yang telah dipesankan Rasul Paulus ya dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah meninggalkan persekutuan, Bapak Ibu. Janganlah meninggalkan ibadah. Ya, itu perintah Rasul Paulus dan juga sekaligus menjadi perintah Tuhan Yesus untuk kita.
Karena janji Tuhan, bagi setiap orang yang setia menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Seperti janji Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, akan ditambahkan kepada kita. Bagi setiap orang yang terus menjaga persekutuan kita dengan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita menaikkan dua syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur, di mana Tuhan memiliki inisiatif untuk mau datang kepada kami untuk berinisiatif bersekutu dengan kami orang-orang yang berdosa, manusia-manusia berdosa ini Tuhan. Melalui salib Tuhan Yesus, maka kami boleh dipulihkan persekutuan kami yang telah rusak oleh dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk program-program pelayanan kami Tuhan, baik di GKJH maupun di Pos Cengklong. Berkati ibadah-ibadah online kami Tuhan. Berkati kerinduan kami Tuhan untuk kami boleh dapat melakukan ibadah secara offline. Kerinduan kami untuk dapat ibadah secara tatap muka sudah sangat besar sekali Tuhan. Tuhan kiranya boleh berkenan untuk mengabulkan doa kami ini, permohonan kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk rencana besar kami, rencana majelis jemaat, untuk diadakannya pentabisan pendeta dalam diri penatua khusus ini Rusli. Tuhan kiranya berkati. Juga untuk rencana emeritasi, ibadah emeritasi pendeta Yusak Herman Mulyatan, kiranya Tuhan juga boleh berkati, sehingga rencana besar kami ini majelis jemaat boleh dapat mempersiapkannya dengan baik, mempersiapkan segala peralatan-peralatan yang akan kami lakukan secara streaming Tuhan. Memberkati juga untuk cuaca, memberkati juga untuk tamu undangan. Tuhan kiranya berkati Tuhan. Berkati untuk jemaat Tuhan untuk boleh dapat mendukung secara penuh untuk rencana pentabisan pendeta dan juga emeritasi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk PAUD Cahaya Kasih. Tuhan Yesus kiranya berkati agar PAUD Cahaya Kasih dalam pembukaannya untuk menerima murid baru. Tuhan kiranya berkati Tuhan agar PAUD Cahaya Kasih ini Tuhan berkati, agar semakin banyak murid-murid yang baru ini mendaftar, sehingga pada tahun ini PAUD Cahaya Kasih kami ini boleh dapat dibuka secara tatap muka Tuhan, sekolah secara tatap muka, dan berkati guru-guru, para donatur, orang tua asuh Tuhan, sehingga penginjilan kami terhadap anak-anak PAUD Cahaya Kasih ini, kami boleh dapat kehadiran kami menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami, dan kemuliaan nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan semakin banyak anak-anak PAUD Cahaya Kasih yang mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Berkati vaksin yang telah dilakukan. Biarlah vaksinasi yang masih terus berjalan ini Tuhan boleh berkati, sehingga masa pandemi ini boleh berakhir, dan vaksinasi ini boleh menolong kami untuk kembali beraktivitas dan dapat memulihkan perekonomian bangsa kami yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aparat keamanan kami, berkati presiden kami, berkati wakil presiden dan juga jajaran pemerintahan kami, menteri sampai kepada pemerintahan kami yang paling bawah, yaitu di RT, RW dan kelurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan syafaat kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan mendengar apa yang kami naikkan dan kami mohonkan, karena kami naikkan dan kami mohonkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama gereja segala abad dan tempat kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Amsal 3 ayat 9-10. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar, dan bagi jemaat yang tidak memiliki fasilitas transfer dapat mengumpulkannya pada saat gereja kembali offline atau kepada bendahara baik pos atau pusat. Mari kita berdoa, kita berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kami. Saat ini kami memberi persembahan, Tuhan berkati persembahan kami, berkati jemaat Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada. Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, dan setiap apapun yang jemaat-Mu lakukan, biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dengan memuji Tuhan dari NR 296, Serikat Persaudaraan. Jemaat kekasih Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh tetap menjaga persekutuan kita dengan Allah
dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Biarlah kita boleh setia menjaga persekutuan ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.